Selamat pagi, kami dari kelompok 8. Saya Davisona Ekananta dengan NIM 216397 dan rekan saya Mustika Aziziah dengan NIM 216413. Kami dari kelas A1, program studi S1 Pariwisata pada mata kuliah Personal Development. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, kami berdua akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan apa yang telah kami dapatkan setelah kami membaca sebuah makalah berjudul Crafting Sustainable Work Development of Personal Resources. Pada makalah ini memiliki tujuan adalah untuk menguraikan pendekatan konseptual untuk kemampuan kerja keberlanjutan karyawan atau kemampuan adaptif dan proaktif jangka panjang mereka untuk bekerja, perpisahan di tempat kerja, dan berkontribusi melalui bekerja. Konsep lainnya saat ini dalam kehidupan kerja menimbulkan tantangan bagi kemampuan karyawan untuk kerja berkelanjutan. Pekerjaan yang kompleks, tidak terlihat, dan terus berubah, itu jelas menimbulkan tantangan bagi kemampuan karyawan untuk bekerja secara berkelanjutan. Antonovsky pada tahun 1979 menyatakan bahwa pengalaman hidup individu dipengaruhi oleh sumber daya pribadi. Sumber daya pribadi ini dapat berupa kemampuan dan keadaan mental. Untuk mencapai suatu pengembangan akan sangat bergantung pada sumber daya pribadi karyawan. Para karyawan dan manajer harus terlibat dalam kerja kolaboratif yang sedang berlangsung, di mana persyaratan kerja dan kebutuhan serta potensi pengembangan karyawan disesuaikan bersama. Kemampuan kerja berkelanjutan seorang karyawan juga tergantung pada kemandirian dan tindakan sosial yang didasarkan pada pemahaman yang kompleks tentang pekerjaan. Bartunek tahun 1983. Berbagai sumber daya pribadi menciptakan fondasi untuk kemampuan kerja yang berkelanjutan, muncul dan berkembang melalui dua proses, yaitu yang pertama adalah pembelajaran dan penerjemahan sumber daya. Kita berbicara tentang pengembangan sumber daya daripada pertumbuhannya, karena pertumbuhan akan menunjukkan hanya akumulasi dan ekspansi saja. Sedangkan pengembangan juga menekankan elaborasi dan pendalaman sumber daya yang sudah ada, dan kemungkinan untuk belajar yang menghasilkan sumber daya. Lasdelo pada tahun 2010. Selain proses pembelajaran yang membahas bagaimana pengalaman diperoleh dan diintegrasikan ke dalam model mental dan perilaku yang ada, sumber daya pribadi di tempat kerja juga berkembang melalui proses penerjemahan yang agak spontan antara berbagai sumber. Desain kerja dapat mempromosikan kemampuan kerja berkelanjutan karyawan ketika tujuannya adalah untuk yang pertama, membentuk pekerjaan sedemikian rupa sehingga sumber yang ada dapat dimanfaatkan, dikembangkan lebih lanjut melalui pembelajaran, atau diterjemahkan ke dalam sumber daya baru. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika orang merasa bahwa mereka dapat memanfaatkan bakat mereka atau sumber yang ada di tempat kerja, maka hasil yang lebih baik pasti akan dicapai. Zevniuskay dan Dutton 2001 mendefinisikan kegiatan kerajinan kerja adalah sebagai fisik perubahan kognitif yang dibuat individu dalam tugas atau batas relasional mereka dalam pekerjaannya. Mereka mencatat bahwa karyawan dapat terlibat dalam pekerjaan yang berlangsung dan sebuah spontanitas membuat pekerjaan itu lebih maksimal. Memperoleh sumber daya pribadi tertentu yang berharga dapat mengarah pada aliran sumber daya pribadi baru yang manual. Struktur dan budaya organisasi mendorong perkembangan pribadi di tempat kerja dan kemampuan organisasi praktis yang sangat penting agar pengembangan pribadi benar-benar terjadi. Sumber daya pribadi di tempat kerja berkembang melalui pembelajaran di setiap kuadran. Kesehatan perkembangan dengan cara konsisten dengan pikiran, perasaan batin, dan dikaitkan dengan manfaat positif. Jika tidak adanya keterikatan antara karyawan satu sama lain, maka mereka akan membuat kesulitan karena tidak bisa saling bertukar pikiran. Karena semakin bertambahnya usia, sikap akan cenderung lebih beralih dari egoisme ke komunalitas. Keleluasaan yang rendah di pekerjaan menghambat perubahan pekerjaan tidak efektif, maka dari itu harus ada keterbukaan dan rasa saling percaya antara atasan dan bawahan. Investasi waktu sangat penting diperlukan pada cara kerja yang kolaboratif. Kerja kolaboratif sebagai praktik organisasi untuk mempromosikan kemampuan kerja berkelanjutan karyawan dalam pekerjaan pasca industri. Namun, kontrak kerja temporer bersama dengan pekerjaan standar dan terbatas masih berlimpah, terutama di sektor jasa yang berkembang. Dalam konteks pekerjaan standar atau jangka pendek seperti ini, mungkin lebih sulit untuk membayangkan cara membuat pekerjaan untuk mendorong pemanfaatan.
Demikian pula dalam konsep seperti itu, menemukan waktu untuk mempertajam kapak atau untuk mencari kerja yang lebih berkelanjutan mungkin bahkan lebih menantang daripada dalam konteks kerja pasca industri. Oleh karena itu, kemampuan kerja berkelanjutan karyawan dan kerajinan kerja kolaboratif dalam kerajinan pekerjaan standar dan jangka pendek merupakan topik penelitian yang penting. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.